Keboksasan memasuki usia 60 tahun, tubuh mulai mengalami berbagai perubahan. Salah satu yang paling sering dikeluhkan adalah kelemahan otot, terutama pada kaki. Banyak lansia mulai merasa mudah lelah, sulit berdiri lama, bahkan sering mengalami kram di malam hari. Tapi tahukah Anda, beberapa jenis buah yang selama ini dianggap sehat dan sering dianjurkan, justru bisa menjadi pemicu tersembunyi dari masalah ini? Ya, Anda tidak salah dengar. Buah-buahan tertentu, meskipun alami dan penuh vitamin, ternyata dapat memberikan dampak negatif bagi tubuh lansia jika dikonsumsi tanpa kontrol. Beberapa di antaranya bisa memicu ketidakseimbangan elektrolit, menumpuk oksalat dalam sendi, atau bahkan memperparah peradangan otot dan saraf. Yang mengejutkan, banyak dari buah-buahan ini mungkin ada di meja makan Anda setiap hari, bahkan mungkin dianggap sebagai cemilan sehat setelah makan. Jadi sebelum Anda mengambil satu lagi potong buah favorit Anda, simak baik-baik daftar buah yang sebaiknya diwaspadai setelah usia 60. Bisa jadi, apa yang Anda makan selama ini justru diam-diam membuat kaki Anda semakin lemah. Apakah Anda salah satunya? Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia secara alami mengalami penurunan berbagai fungsi biologis. Salah satu yang paling menonjol adalah hilangnya massa otot, atau yang dikenal dengan istilah sarkopenia. Proses ini biasanya dimulai secara perlahan sejak usia 40-an, namun akan meningkat tajam setelah usia 60 tahun. Otot yang tadinya kuat dan elastis mulai mengecil dan kehilangan kekuatan. Selain itu, fungsi saraf perifer yang mengatur gerakan otot dan respons tubuh juga ikut menurun. Akibatnya, koordinasi motorik menurun, reaksi tubuh melambat, dan kaki mulai terasa berat atau tidak stabil. Hal ini sering menjadi penyebab mengapa banyak lansia mudah tersandung, kehilangan keseimbangan, atau merasa tidak kuat berdiri lama. Tak hanya itu, peredaran darah ke bagian ekstremitas tubuh, termasuk kaki, juga bisa melemah. Dengan aliran darah yang tidak optimal, distribusi oksigen dan nutrisi ke jaringan otot pun berkurang. Otot menjadi mudah lelah, dan saat beraktivitas muncul sensasi kram atau nyeri. Namun, yang sering tidak disadari adalah bahwa pola makan turut mempercepat penurunan kondisi ini. Meskipun banyak orang berusaha makan sehat, tidak semua makanan yang dianggap sehat cocok untuk tubuh lansia. Beberapa jenis buah-buahan, misalnya, ternyata bisa memberikan efek buruk pada kondisi otot dan saraf kaki jika dikonsumsi secara berlebihan. Beberapa buah memiliki kandungan fruktosa tinggi. Fruktosa yang berlebih, terutama pada orang tua dengan metabolisme yang melambat, dapat menyebabkan penumpukan lemak dan resistensi insulin. Efek lanjutannya adalah inflamasi ringan kronis yang mempengaruhi jaringan otot dan saraf, menyebabkan rasa kaku dan kelemahan di kaki. Ada pula buah yang kaya akan oksalat, zat alami yang bisa menumpuk di dalam tubuh. Pada usia lanjut, kemampuan ginjal untuk membuang oksalat bisa menurun. Akibatnya, oksalat dapat menumpuk di sendi dan jaringan lunak, memicu nyeri sendi atau bahkan memperparah kondisi seperti artritis atau nyeri neuropatik pada kaki. Beberapa buah lainnya tinggi kandungan kalium. Meski kalium penting untuk fungsi otot, jumlah yang berlebihan, terutama pada orang dengan gangguan ginjal ringan yang sering tak terdeteksi, justru bisa mengganggu keseimbangan elektrolit. Hal ini memicu kram otot yang tiba-tiba dan sensasi seperti kesemutan atau kaki terkunci saat malam hari. Dengan memahami semua faktor ini, mulai dari penurunan fungsi otot dan saraf hingga dampak tersembunyi dari pola makan, kita jadi lebih sadar bahwa menjaga kesehatan kaki setelah usia 60 bukan hanya soal olahraga ringan, tapi juga soal memilih makanan dengan bijak, menghindari jenis buah tertentu, dan menyesuaikan asupan harian dengan kebutuhan tubuh yang sudah berubah. Kesehatan kaki dimulai dari kesadaran di meja makan. Pisang sering dianggap sebagai buah yang sangat sehat. Kaya akan potasium, serat, dan vitamin B6, pisang memang menawarkan banyak manfaat, terutama untuk menjaga tekanan darah dan kesehatan jantung. Tak heran jika banyak orang lansia menjadikannya sebagai camilan harian yang praktis dan lezat. Namun, di balik manfaatnya, pisang juga menyimpan potensi bahaya tersembunyi.
terutama bila dikonsumsi dalam jumlah berlebihan oleh orang berusia 60 tahun ke atas. Tubuh lansia tidak selalu mampu mengelola mineral dan nutrisi dalam jumlah tinggi sebagaimana saat masih muda. Pisang mengandung kalium, potasium dalam jumlah tinggi. Kalium sangat penting untuk fungsi otot dan saraf, tetapi bila terlalu banyak menumpuk dalam darah, terutama pada orang dengan fungsi ginjal yang mulai menurun, maka akan terjadi yang disebut sebagai hyperkalemia. Hyperkalemia dapat menyebabkan berbagai gangguan, mulai dari kram otot yang menyakitkan, detak jantung tidak teratur, hingga rasa lelah ekstrem dan kelemahan otot, terutama di area kaki. Dalam kasus yang lebih berat, bisa terjadi gangguan irama jantung yang serius. Masalahnya gangguan ginjal ringan sering tidak terdeteksi, karena gejalanya samar dan berkembang perlahan. Banyak lansia tidak menyadari bahwa ginjal mereka tidak lagi sefisien dulu dalam membuang kelebihan kalium. Ketika pisang dikonsumsi setiap hari tanpa kontrol, akumulasi kalium bisa terjadi tanpa disadari. Selain itu, pisang juga mengandung gula alami yang cukup tinggi. Untuk lansia dengan resistensi insulin atau diabetes tipe 2, konsumsi pisang berlebihan bisa memperburuk kondisi metabolisme yang pada gilirannya memperburuk kesehatan otot dan saraf kaki. Kadar gula yang tidak stabil juga dapat menyebabkan kesemutan, rasa berat, atau bahkan mati rasa di telapak kaki. Kondisi seperti kram malam hari yang sering menyerang bagian betis atau telapak kaki bisa saja berkaitan langsung dengan asupan kalium yang tidak seimbang. Banyak orang mengira ini hanya akibat kelelahan, padahal bisa jadi makanan sehari-harilah pemicunya. Terutama jika pisang selalu masuk dalam menu sarapan atau camilan sore. Kesimpulannya, pisang memang bukan musuh. Tapi setelah usia 60, kunci utamanya adalah moderasi. Jangan jadikan pisang sebagai buah utama yang dikonsumsi setiap hari. Variasikan buah Anda, konsultasikan pola makan dengan dokter atau ahli gizi, dan pastikan sama tubuh Anda mampu menangani asupan nutrisi yang masuk. Ingat, yang terlalu banyak, meski sehat, bisa jadi masalah. Semangka, segar, tapi bisa bikin kaki muda. Kram semangka adalah buah favorit banyak orang, terutama saat cuaca panas. Rasanya manis dan menyegarkan dengan kandungan air yang mencapai lebih dari 90%. Namun, justru karena kandungan airnya yang sangat tinggi inilah, semangka bisa menjadi jebakan tersembunyi bagi lansia. Konsumsi semangka secara berlebihan dapat menyebabkan pengeluaran natrium yang berlebihan lewat urin. Hal ini terjadi karena tubuh secara alami akan membuang air berlebih, dan bersama air itu, elektrolit penting seperti natrium ikut terbuang. Natrium berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan dan kontraksi otot. Ketika kadarnya menurun drastis, otot menjadi rentan terhadap kram mendadak, terutama di malam hari atau setelah berdiri lama. Lansia yang rajin makan semangka tapi jarang mengimbangi dengan makanan bergaram, seimbang berisiko tinggi mengalami kondisi ini. Tomat, buah sehat yang bisa picu nyeri sendi tomat, meskipun sering dianggap sebagai sayuran dalam kuliner, sebenarnya adalah buah secara botani. Tomat kaya akan vitamin C dan antioksidan seperti likopen, tetapi mengandung oksalat dalam jumlah yang tidak sedikit. Oksalat adalah senyawa alami yang bisa membentuk kristal bila berinteraksi dengan kalsium dalam tubuh. Pada lansia, penumpukan oksalat dapat memperparah masalah sendi, seperti nyeri di lutut, pergelangan kaki, atau jari kaki yang seringkali disalahartikan sebagai gejala rematik biasa. Jika Anda sudah memiliki riwayat artritis, asam urat, atau batu ginjal, konsumsi tomat dalam jumlah banyak sebaiknya dibatasi. Oksalat tidak hanya bisa memperburuk rasa nyeri, tapi juga mengganggu fungsi saraf kecil yang mengontrol gerakan otot kaki, menyebabkan rasa nyeri tajam atau nyut-nyutan. Jeruk, asamnya bisa ganggu saraf otot. Jeruk dikenal sebagai sumber vitamin C yang sangat baik. Tapi jeruk juga mengandung asam sitrat dalam jumlah tinggi. Pada beberapa orang, terutama lansia dengan kadar magnesium rendah,
Asam sitrat ini bisa mengiritasi saraf dan memperburuk kontraksi otot. Magnesium adalah mineral penting yang membantu menjaga relaksasi otot dan stabilitas saraf. Jika tubuh kekurangan magnesium, yang umum terjadi pada lansia karena penyerapan menurun, konsumsi jeruk secara berlebihan bisa memperburuk gejala seperti kram, kedutan otot, atau rasa nyeri menjalar di kaki. Bukannya segar, jeruk justru bisa menjadi pemicu ketidaknyamanan. Mangga, manis alami, yang bisa memicu. Peradangan mangga dikenal sebagai buah tropis yang lezat dan kaya nutrisi. Di dalamnya terkandung vitamin C, vitamin A, serta berbagai antioksidan yang penting untuk kekebalan tubuh. Namun, satu hal yang sering terlupakan adalah bahwa mangga mengandung gula alami dalam jumlah tinggi, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah besar atau dalam bentuk matang sempurna. Untuk lansia, terutama yang mulai mengalami penurunan sensitivitas, insulin, konsumsi gula berlebih, bahkan dari buah alami, dapat memicu peradangan sistemik ringan dalam tubuh. Kondisi ini sering tidak terasa langsung, tapi berdampak nyata pada jaringan otot dan saraf. Peradangan kronis ini dapat menyebabkan nyeri otot, kelelahan ekstrem, dan sensitivitas tinggi pada bagian kaki, termasuk betis, telapak kaki, dan sendi pergelangan. Meskipun terlihat seperti gangguan biasa akibat penuaan, nyatanya asupan gula tinggi dari buah manis, seperti mangga, bisa menjadi pemicunya. Nangka, lezat. Tapi rawan picu neuropati nangka adalah buah tropis lainnya yang sangat disukai karena aromanya yang khas dan rasa manisnya yang kuat. Namun, buah ini memiliki indeks glikemik yang cukup tinggi, artinya dapat dengan cepat menaikkan kadar gula darah dalam tubuh. Untuk lansia dengan diabetes atau pradiabetes, konsumsi nangka bisa memperburuk keseimbangan gula darah. Bila kadar gula tidak terkontrol, maka risiko mengalami neuropati perifer, kerusakan pada saraf di tangan dan kaki, akan meningkat. Neuropati ini ditandai dengan kesemutan, rasa terbakar, kebas, hingga kelemahan pada otot kaki. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa menyebabkan penurunan kualitas hidup, kesulitan berjalan, bahkan risiko luka pada kaki yang tak kunjung sembuh. Nangka mungkin enak, tapi untuk lansia, risiko kesehatannya tidak bisa diabaikan. Anggur kecil, manis, dan berbahaya. Bila berlebihan anggur sering dianggap sebagai camilan sehat dan elegan. Namun di balik bentuknya yang mungil, anggur mengandung fruktosa dalam kadar tinggi, terutama pada varietas yang sangat manis. Fruktosa, bila tidak digunakan langsung sebagai energi, akan diubah oleh hati menjadi lemak visceral. Lemak visceral ini berbahaya karena menumpuk di sekitar organ vital dan pembuluh darah, termasuk yang mengalir ke bagian bawah tubuh. Akibatnya, peredaran darah ke kaki menjadi terganggu, membuat kaki terasa dingin, mudah lelah, dan sulit pulih setelah aktivitas. Dalam jangka panjang, sirkulasi yang buruk juga meningkatkan risiko varises, kram, dan nyeri otot kaki. Meski kecil, anggur bisa menjadi sumber masalah besar jika tidak dikonsumsi dengan bijak. Buah-buahan memang anugerah alam yang kaya manfaat. Tapi seperti halnya obat, yang menentukan efeknya bukan hanya jenis, tapi juga jumlah dan kondisi tubuh kita. Setelah usia 60 tahun, tubuh mengalami berbagai perubahan fisiologis yang membuatnya lebih sensitif terhadap zat tertentu, termasuk gula, oksalat, dan kalium dari buah-buahan. Itulah mengapa, meskipun secara umum sehat, tidak semua buah cocok dikonsumsi dalam jumlah besar oleh lansia. Apa yang dulu terasa menyegarkan dan menyehatkan, bisa jadi sekarang malah memberi efek samping seperti kram, nyeri otot, bahkan gangguan saraf di kaki jika tidak dikendalikan. Hal terpenting adalah memahami bahwa kebutuhan nutrisi tubuh berubah seiring waktu. Alih-alih mengikuti kebiasaan lama atau tren makanan, akan jauh lebih bijak jika mulai menyesuaikan pola makan berdasarkan kondisi tubuh saat ini. Jangan ragu untuk mengevaluasi ulang daftar buah yang biasa Anda konsumsi setiap hari. Langkah terbaik adalah berkonsultasi langsung dengan dokter atau ahli gizi.
Mereka dapat membantu Anda memilih buah-buahan yang sesuai dengan kondisi kesehatan pribadi, seperti fungsi ginjal, kadar gula darah, atau keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Satu pola makan tidak bisa berlaku untuk semua orang, apalagi di usia lanjut. Selain membatasi buah-buahan tertentu, penting juga untuk mendukung kekuatan kaki dengan gaya hidup sehat secara menyeluruh. Lakukan olahraga ringan seperti jalan kaki, tai chi, atau peregangan untuk menjaga kelenturan dan sirkulasi darah ke bagian bawah tubuh. Pastikan pula tubuh Anda cukup terhidrasi, karena dehidrasi ringan saja bisa memicu kram otot. Perbanyak air putih, terutama bila Anda banyak mengonsumsi buah yang bersifat diuretik seperti semangka atau melon. Konsumsi magnesium dan vitamin D juga tidak kalah penting. Keduanya berperan dalam menjaga kontraksi otot, kesehatan saraf, dan mencegah tulang menjadi rapuh. Sumbernya bisa dari makanan seperti kacang-kacangan, ikan, susu, atau suplemen bila dibutuhkan atas saran medis. Ingat, menjaga kesehatan kaki di usia 60 tahun ke atas bukan hanya soal bisa berjalan, tapi juga soal mempertahankan kemandirian dan kualitas hidup. Dengan langkah-langkah kecil yang tepat, termasuk memilih buah dengan bijak, Anda bisa terus bergerak aktif, bebas kram, dan tetap kuat menjalani hari.